Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Strian dari Munte. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan BUMN. Pemberdayaan BUMN yang pertama yaitu dasar dan hakikat BUMN. Adapun dasar dan hakikat BUMN yang pertama yaitu peran negara dalam perekonomian. Sebelum krisis, tak sedikit ekonomi liberal yang bersikukuh bahwa keberhasilan Asia Timur tetap bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kerangka teori yang mereka yakini. Bahkan di antara mereka ada yang mencibir dan mengungkapkan hasil-hasil penelitiannya yang mengindikasikan bahwa era pertumbuhan tinggi di Asia Timur sudah hampir berakhir. Karena yang menjadi topangnya selama ini yaitu tenaga kerja yang murah, sumber daya alam, dan modal pinjaman murah tak bisa lagi terus-menerus diandalkan. Fenomena keberhasilan di Asia Timur juga membuktikan bahwa kapitalisme ala Barat bukan satu-satunya sistem yang menjamin keberhasilan ekonomi. Tahapan peran pemerintah dalam perekonomian. Campur tangan pemerintah di dalam perekonomian memang tak perlu dipandang sebagai pantangan. Sebaliknya, banyak campur tangan tak menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kedua, tahapan peran pemerintah dalam perekonomian. Peran negara dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu peran perencanaan, peran negara, peran perencanaan, peran pelaku, dan peran pengatur. Sebagaimana perencanaan pemerintah pusat harus memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Dan yang ketiga, masih perlukah BUMN? Ada beberapa alasan mengapa BUMN itu penting dan akan tetap penting, sehingga kenyataan tak terbantahkan BUMN terlanjur menduduki porsi penting di berbagai sektor perekonomian. Bahkan di sebagian sektor mendominasi dan memonopoli. Jika BUMN di suatu sektor tampil prima, maka ia akan menjadi penggerak utama di sektor itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau BUMN sektor lemah, maka biasanya sektor itu juga akan sulit diharapkan mampu menopang perekonomian nasional secara keseluruhan. Perlu kita ketahui, arti penting BUMN juga tentu tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan setoran laba tahunannya bagi negara. Apalagi sebagian BUMN terus merugi. Jangankan para pemerhati BUMN, Presiden juga bingung dengan performa sejumlah BUMN yang terus merugi. Selanjutnya, arti penting BUMN. Arti penting BUMN yang pertama yaitu BUMN sebagai pelaku utama ekonomi. Dapat kita ketahui, ada 3 pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang kedua, badan usaha milik swasta atau perusahaan swasta, dan yang ketiga, koperasi. Adapun arti penting BUMN yang kedua yaitu sejarah singkat BUMN. Alasan utama pembentukan BUMN pada awal Republik berdiri bersifat normatif, yakni untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mewajibkan negara mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Dan arti penting BUMN yang terakhir yaitu kedudukan BUMN dalam sejarah sektor. Sekitar pertengahan 2008, muncul polemik tentang nasionalisasi, khususnya terhadap sektor energi, terutama minyak. Ide nasionalisasi bertolak dari anggapan bahwa perekonomian nasional sudah terlalu dikuasai oleh pihak atau perusahaan asing, termasuk pada sektor vital seperti energi. Selanjutnya, senarai persoalan BUMN. Senarai persoalan BUMN yang pertama yaitu kelemahan manajemen BUMN akibat minimnya etos semangat korporat.
politisasi dan penjarahan BUMN, dan yang ketiga korupsi dan kelalaian BUMN. Masalah ini yang menjadikan BUMN tak kunjung tampil sebagai andalan perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan. Dan mengapa tingkat pengembalian aset, modal, maupun rata-rata BUMN sedemikian rendah? Karena pencapaian keuangan BUMN itu selalu saja di bawah target. Bahkan apa yang dicapai tidak sampai separuh dari target yang telah ditetapkan. Itu merupakan bukti yang terbantahkan betapa rendahnya kualitas manajemen BUMN yang selama ini dijalankan. Kalau politisasi dan penjarahan BUMN terutama dilakukan pihak luar, maka korupsi BUMN terutama dilakukan oleh orang dalam BUMN sendiri, dan nilainya juga luar biasa besar, meskipun tidak sefantastis korupsi pajak. Hal menarik dari BUMN, yakni korupsi besar cenderung terjadi di BUMN yang selama ini hampir selalu melaporkan kerugian. Pembuktian ilmiah memang memerlukan kajian lebih lanjut, namun dari observasi sekilas, kita dapat mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu sebab penting mengapa BUMN terus-menerus rugi. Selanjutnya, rekomendasi pengelolaan dan pembinaan BUMN. Yang pertama, catatan kritis pembenahan selama BUMN. Secara umum, pembenahan BUMN memang memberikan hasil positif. Kinerja keuangan BUMN rata-rata membaik, pemerintahan menilainya sebagai keberhasilan dan dijadikan alasan untuk meluncurkan reformasi BUMN kedua di tahun 1998. Dan yang kedua, privatisasi terlalu diandalkan. Meskipun sudah banyak menimbulkan kerugian, privatisasi tetap dianggap sebagai cara baik untuk membenahi BUMN. Perhatian pemerintah terdahulu maupun sekarang hanya terpaku pada masalah mendesak sehingga selalu berusaha mencari solusi. Singkatnya, privatisasi adalah proses sulit dan berbahaya. Jangan dijadikan pilihan utama, apalagi dalam membenahi BUMN. Dapat kita ketahui, ada 3 cara utama yang selama ini sudah banyak dilakukan dan terbukti membuahkan hasil memuaskan tentunya kalau dikerjakan secara bersungguh-sungguh, yaitu yang pertama, reformasi internal terhadap manajemen dan bisnis perusahaan. Yang kedua, peningkatan kompetisi sektor di mana BUMN itu berada, selama sektor itu sendiri memang perlu dibuat kompetitif. Dan yang ketiga, perbaikan lingkungan politik atau administrasi BUMN. Adapun misi yang dirumuskan pemerintah demi mencapai visi, yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, membangun BUMN yang efisien, dan yang kedua, menjadikan BUMN sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga, memisahkan fungsi BUMN sebagai unit usaha dan dengan fungsi lainnya. Dan yang terakhir, paket pembenahan BUMN yang ideal. Dalam tataran pelaksanaannya di Indonesia, yang paling mendesak yang harus segera dilakukan dalam rangka pemberdayaan BUMN adalah meninjau kembali mega privatisasi yang sangat berisiko. Tujuannya adalah untuk meluangkan waktu dan anggaran meneliti kondisi masing-masing BUMN secara mendalam. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.